Kontroversi pembentukan Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara berkembang seiring peresmiannya pada Senin 24 Februari 2025. Pasalnya, badan tersebut nantinya akan mengelola aset jumbo dengan total dana lebih dari 900 miliar dolar AS atau setara dengan 14.000 triliun rupiah. Lantas, apa saja kontroversi Danantara? Salah satu yang menjadi kontroversi dalam pembentukan Danantara adalah ikut sertanya sosok Pandu Patria Syahrir. Sosok Pandu dikenal sebagai seorang keponakan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Terlibatnya Pandu dalam Danantara mulai tercium ketika ia ikut menghadiri rapat pembiayaan program 3 juta rumah di kantor Bank Indonesia pada Selasa 11 Februari malam. Pandu kemudian diperkenalkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait sebagai bagian dari Danantara. Tepat setelah peluncuran Danantara, juru bicara kepresidenan Hasan Nasbi mengumumkan sosok Pandu masuk dalam struktur pimpinan Danantara. Danantara akan dipimpin oleh Bapak Roslani, nanti akan dibantu oleh Bapak Pandu Syahrir, akan dibantu juga oleh Bapak Doni Oskaria. Nanti Bapak Doni Oskaria sebagai holding operasional, karena di bawah Danantara ada 2 holding operasional dan holding investasi, dan Bapak Pandu Syahrir yang akan memegang holding investasi. Keikutsertaan mantan presiden dan pimpinan organisasi kemasyarakatan atau Ormas untuk mengawasi Danantara menjadi salah satu kontroversi di masyarakat. Hal tersebut diusulkan Presiden Prabowo dalam pidato politiknya di hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra pada 15 Februari 2025. Karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian yang lain ikut juga membantu mengawasi. Dalam momen yang sama, pada hari ulang tahun ke-17 Gerindra, Prabowo juga menyebut hasil efisiensi anggaran akan disalurkan untuk Danantara. Prabowo menyebut 390 triliun dari total 750 triliun rupiah hasil efisiensi akan digunakan dalam program bergizi gratis. Sementara sisa sebesar 326 triliun rupiah tidak akan digunakan untuk belanja negara, namun diserahkan ke Danantara. Dan ini akan tidak kita pakai, kita akan investasi. Danantara disebut-sebut tidak bisa diperiksa atau diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Hal tersebut disampaikan oleh ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Sagara Institute, Peter Abdullah Redjalam. Peter mengatakan Danantara tidak bisa diaudit KPK dan BPK karena Danantara mengacu pada aturan baru yang tertuang dalam UU BUMN. Meski demikian, Peter menyebut tidak berarti Danantara akan kebal hukum. Sebab dalam pelaksanaannya, tindak pidana dalam Danantara masih bisa diproses dan akan disupervisi oleh Dewan Pengawas dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.